harus bagus ya. Gak harus bagus. Gak harus bagus. Gak harus bagus ya. Gak harus bagus ya. Gak harus bagus. Ande, anak-anak dan adik-adik, gak harus bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurulita Kinanti dari kelas 99 absen 3. Rani menarik napas lega sambil duduk di bis jurusan Cililin-Cileunyi yang akan bawanya pergi ke sekolah. Setelah tadi berlari-larian mengejar bis yang mulai berjalan perlahan. Ya, bis inilah yang selalu mengantarkan Rani untuk ke sekolah. Terlambat sedikit saja sangat berpengaruh pada jam kedatangannya dan kesempatan untuk mendapatkan tempat duduk yang terbaik. Rani duduk di kursi yang dekat jendela. Dia menatap arah luar. Disandarkannya kepalanya ke jendela dan pikirannya mulai menerawang. Kadang ingin sekali dia seperti yang lain, naik kendaraan pribadi sehingga tidak harus terburu-buru untuk pergi mengejar jadwal kedatangan bis. Dan dia pun teringat keributan kecil di pagi di rumah. Bundanya berbicara sedikit panjang. Makanya habis sholat subuh itu jangan tidur lagi. Selain tidak boleh karena akan kehilangan berkah pagi. Pasti akhirnya akan seperti ini, rusuh dan kesiangan. Iya bun, jawab Rani sambil agak cemberut. Gak tidur, tapi ketiduran bun, capek semalam tidurnya terlalu malam karena harus belajar untuk ujian hari ini. Rani berusaha menjelaskan. Iya mengerti, jawab bunda, tapi baiknya setelah selesai langsung tidur bukan malah main HP. Bunda berkata lagi sambil memasukkan bekal makanan ke dalam tas. Ya begitulah kadang. Rani sering merasa bunda itu tidak bisa mengerti keadaannya dibandingkan dengan teman-temannya. Rani selalu merasa berbeda ketika teman-temannya sering bermain setelah pulang sekolah hanya untuk mencoba makanan atau minuman yang sedang viral atau sekedar mengobrol tertawa bersama. Rani harus pulang ke rumah untuk belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Bunda selalu bilang, waktu itu tidak bertambah, tidak berkurang. Dan kita harus bisa memanfaatkannya untuk semua kegiatan kita. Jadi perlu diatur mana yang penting, mana yang tidak. Selalu saja berbicara tentang waktu dan waktu. Di akhir nasihatnya, Bunda selalu mengingatkan dengan surat Al-Asr. Demi masa di mana menurut Bunda Allah sudah memperingatkan tentang waktu. Rani tersentak dari lamunannya. Ketika bis mengerem mendadak, dia melihat ke arah jendela dan langsung berdiri dengan terburu. Stop pak! Rani turun dan melihat ke arah jalan. Dia menarik nafas panjang untuk kedua kalinya. Melihat jalan panjang yang terbentang di hadapannya. Jalan yang harus dilalui dengan jalan kaki ke sekolah. Rani, seorang memanggilnya. Duluan ya, ujar Zahra melewati Rani dengan ojeknya. Rani melambaikan tangannya. Zahra adalah temannya di sekolah. Rani kemudian mempercepat langkahnya. Langkahnya tegap, dia ayunkan tangannya. Semangat Rani dalam hatinya dan teringat kembali kata bundanya ketika ia mengeluh tentang lelahnya berjalan kaki ke sekolah. Kita harus melihat sisi baik dari setiap yang Allah hadirkan, bahkan untuk hal yang terasa berat untuk kita. Berbicara dengan bunda kadang memang tidak sesuai yang diharapkan. Pelajaran pertama pun dimulai. Rani melihat ke kursi kosong di sebelahnya. Temannya Amira belum datang. Amira adalah temannya sebangkunya. Walaupun tidak cukup dekat, tapi Rani beberapa kali satu kelompok dengannya. Sampai pelajaran terakhir selesai, Amira tidak datang. Rani melihat HP-nya. Barangkali ada pesan dari Amira yang memberitahukannya kenapa tidak masuk hari ini. Namun tetap tidak ada. Tak terasa sudah 3 hari Amira tidak masuk sekolah. Rani pun memutuskan untuk mendatangi rumah Amira. Ia ingin mencari tahu apa yang menyebabkan temannya itu tidak sekolah cukup lama. Setelah memencet bel beberapa kali, pintu depan pun terbuka. Amira terlihat keluar dan melihat siapa yang telah
membunyikan bel rumahnya. Wajahnya sedikit terkejut melihat Rani berdiri di depan pagar rumahnya. Buru-buru dia mempersilahkan Rani masuk. "Kamu gak apa-apa, Ran?" tanya Rani pada Amira. Diam, tidak ada jawaban. Kemudian Rani bertanya lagi sekali lagi. "Mir, kamu kenapa gak masuk?" Amira pun mengambil napas dan menjawab, "Aku capek, Ran. Aku gak bisa fokus dan susah banget untuk mengikuti pelajaran akhir-akhir ini. Rasanya malas untuk ke sekolah." Rani terdiam dan berpikir apa yang kira-kira bisa membantu Amira. Tiba-tiba saja Amira berbicara lagi. "Ran, kamu kan selalu belajar sepulang sekolah kan? Kalau misalnya aku ikut belajar bareng, boleh nggak? Siapa tahu kalau belajar bareng bisa bantu aku mengejar pelajaran." Rani tidak menduga pernyataan tersebut, tapi dengan cepat dia langsung menganggukkan untuk setuju. Hatinya senang, karena selain bisa membantu Amira, Rani pun menjadi punya teman untuk belajar. Sama seperti yang ia harapkan selama ini, berkumpul dengan temannya sepulang sekolah, walaupun tidak untuk bermain, melainkan untuk belajar bersama. "Jadi mulai besok, kamu masuk lagi, Amir." "Iya, makasih ya Ran." Amira pun memeluk Rani erat. Waktu pun cepat berlalu. Tidak terasa, sekarang Rani sudah duduk di bangku kuliah. Sekarang Rani terduduk di sebuah bis yang akan membawanya ke kampus. Bis berhenti karena lampu merah. Rani melihat ke arah luar jendela dan tiba-tiba matanya tertuju kepada seseorang yang dikenalinya. Ya, yang dilihatnya adalah Amira. Melihat Rani di sana, Amira pun melambaikan tangannya kepadanya dan Rani pun membalasnya. Setelah kejadian itu, Rani dan Amira semakin dekat. Mereka selalu belajar bersama dan masuk ke SMA terbaik. Walaupun setelah itu mereka berpisah saat kuliah karena mengejar cita-citanya masing-masing. Walaupun begitu, mereka tetap bersahabat, tidak jarang saling memberikan kabar satu sama lain. Dan sekali saat liburan kuliah, mereka akan bertemu. Rani pun mengingat kembali kata-kata Bunda untuk selalu melihat sisi terbaik. Selama ini Rani yang suka mengeluh karena harus belajar setiap pulang sekolah, ternyata hal tersebut itulah yang membuat Rani bisa masuk ke SMA dan kampus ternama. Ditambah lagi ia dipertemukan dengan sahabat terbaiknya, Amira. Nyatanya semua nasihat itu terbukti saat ini. Rani semakin percaya bahwa ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya dan bahwa Allah adalah the best planner yang akan selalu menguatkan umatnya. Rani berjanji dalam hati kecilnya, sepulang dari kampus ia akan berterima kasih untuk ibunya.